budaya positif yang sudah kami lakukan di SD Negeri 2 Bojonegoro. Dan desiminasi ini harapannya nanti adalah agar Bapak Ibu saling berbagi ketika apa yang sudah kami lakukan di SD Negeri 2 Bojonegoro barangkali nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya, atau nanti barangkali ada hal-hal yang Bapak Ibu beri masukan kepada kami sehingga dalam menerapkan budaya positif ini nanti bisa lebih baik dari apa yang sudah saya sampaikan. Baik, desiminasi penerapan budaya positif ini yang saya lakukan itu di kelas dan sekolah SD Negeri 2 Bojonegoro. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak untuk angkatan 9. Lanjut Bu. Nah, sekarang sebelum kita masuki acara ini, barangkali Bapak Ibu sudah capek ya, sudah lelah karena tadi dari pagi sudah mengajar anak dari pagi sampai siang, dan sampai ini barangkali sudah ngantuk karena sudah terlalu lama terseduh. Oleh karena itu, mari kita berrefleksi sejenak dengan ice breaking. Di sini biasanya yang di visual ice breaking yang Bu Us untuk membantu saya untuk ice breaking. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri semuanya. Ya, ini nanti biar dipandu oleh Bu Us. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mencoba menggunakan ice breaking yang biasa saya terapkan di kelas saya, dan mungkin bisa diterapkan juga di kelas Bapak Ibu. Saya minta kelompok bapak-bapak sebelah sana, kelompok ibu-ibu sebelah sini baris, kelompok ibu sebelah sini baris, kelompok bapak-bapak baris ke sini biar tidak susah. Oke, berpegangan pundak. Nah, ibu raya mau boleh mau berarti harus seperti itu tahu supervisi terakhir cetak ya tunggu panah antara dulu bingung jadi loro Baik Bapak Ibu, kita memulai ice breaking-nya ya. Kelompok bapak-bapak sebelah kiri, kelompok kanan sebelah kiri, kelompok ibu-ibu. Baik Bapak Ibu, kita coba melakukan ice breaking yang biasa saya terapkan di kelas saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nama ice breaking-nya adalah ABDG. ABDG. Ayo belajar dengan gembira. Aturan permainannya nanti kalau saya bilang ABDG, ya sebenarnya kamu Bapak Ibu juga sebenarnya ABDG diikuti ABDG. Sebenarnya, kalau sebenarnya berarti sesuai dengan arahan dari saya. Kalau maju berarti Bapak Ibu maju, mundur, mundur, kanan, kanan, dan seterusnya. Tapi kalau saya bilang ABDG, sebaliknya berarti kebalikannya. Kalau saya kanan berarti Bapak Ibu ke kiri. Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. ABDG. ABDG. Sebenarnya. Sebenarnya. Maju. Maju. Mundur. Mundur.
Ya, terima kasih Gus yang sudah membuat suasana menjadi segar kembali, ngantuknya hilang, capeknya juga agak hilang. Nanti barangkali ditambah pijet-pijet biar pegel-pegelnya hilang. Baik, Bapak Ibu, lanjut ke materi kita tentang budaya positif. Ya. Apa sih budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk budaya positif ini ada konsep utama budaya positif. Di antaranya adalah ada 7. Kalau di sini yang saya tulis ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar? Paradigma adalah perubahan yang cukup drastis dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan. Misalnya belajar dulu yang biasa kita lakukan adalah belajar yang berorientasi dan berpusat pada guru atau dosen, misalnya di perkuliahan adalah dosen. Jadi guru berceramah terus dari awal sampai akhir sehingga banyak yang tidak mengikuti pelajaran itu. Tetapi kalau paradigma yang sekarang, paradigma baru yang sekarang adalah pembelajaran itu berpusat kepada murid. Jadi guru hanya sebagai pemantau atau fasilitator. Itu contohnya. Kemudian misalnya dulu itu nggak ada namanya sekolah itu daring. Sekolah pasti tatap muka, selalu ketemu. Tapi di posisi yang baru ini sekarang kita bisa menggunakan daring atau dalam jaringan. Barangkali Bapak Ibu guru ada di sekolah, kemudian anak-anak ada di rumah dan mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu yang biasa kita lakukan dulu pada waktu kita mengalami COVID-19. Dan saat ini juga masih banyak dilakukan. Sekolah daring itu masih sering dilakukan oleh pelaku pembelajaran baik di sekolah maupun di kampus dan sebagainya. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol guru, dan keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Terus konsep utama budaya positif. Lanjut. Nah, pembelajaran dengan yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Di sini lebih dijelaskan lagi bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila? Tentunya Bapak Ibu sudah paham semuanya ya. Sudah paham ya? Barangkali Bu Ika, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Barangkali Bu Ika ya. Profil pelajar Pancasila: 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. 6. Kebersamaan desa. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu pasti sudah paham betul apa itu profil pelajar Panca. Yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Wati. Ada 5 ya, karena namanya saja ada 5 ada berapa ya profil pelajar Pancasila, ada 6 ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Wati bahwa
Ciri profil pelajar Pancasila di antara adalah mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bolak-baliknya masalah. Yang penting 5 itu apa 6 itu ada. Mau dibolak-balikin masalah. Ya, lanjut. Nah, kemudian paradigma baru untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu kembali lagi Pak. Nah, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Seperti apa lingkungan yang dianggap positif itu adalah lingkungan yang aman. Jadi sekolah yang aman, yang bebas dari rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Kemudian lingkungan sekolah yang nyaman agar murid-murid itu bisa berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi aman, nyaman itu mendukung anak-anak itu untuk berpikir. Kenapa? Kalau kebalikannya, kalau kita di sekolah itu nggak aman, nggak nyaman, maka anak itu akan sulit untuk berpikir yang positif. Kemudian juga mencipta dengan merdeka. Merdeka itu artinya bebas dari tekanan, atau dalam bahasa Inggris itu freedom. Jadi bebas dari tekanan. Jadi belajar tanpa tekanan. Kemudian mandiri. Apa mandiri? Mandiri itu ya anak-anak itu bisa berkreasi tanpa tekanan. Mereka bisa menemukan hal-hal baru dengan sendirinya, walaupun dengan difasilitasi oleh bapak ibu guru. Kemudian disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi ada paling tidak ada 5 kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini saya memberi gambaran ya. Misalnya kontrol diri. Cobalah bayangkan apabila Anda menyimpan benda yang sangat berharga di telapak tangan dan Anda harus menjaganya karena hal yang sangat penting. Teman Anda membujuk, menghardik, barangkali menggunakan kata-kata yang keras, mengancam, menggoda, memarahi agar Anda membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Coba misalnya kamu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan juga, misalnya Bu Wati coba tepalkan tangan. Bayangkan di tangan ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang itu mungkin diperjuangkan dengan mati-matian, dengan tetesan keringat dan darah. Tapi ada orang yang dengan segala cara, dengan cara menghardik, dengan cara merayu, dengan cara memberi hadiah dan sebagainya. Tapi ibu tetap akan mempertahankan apa yang ibu miliki pada saat itu. Coba bayangkan kepala tangan. Coba Bu Ika rayu Ibu Wati agar dia mau buka tangannya, karena di tangan itu ada apanya. Silakan. Ayo dibuka tangannya. Kasih emas atau gimana? Ayo dibuka sebentar. Nanti tak kasih. Nanti saya kasih sesuatu. Ya. Nah, itu contoh. Mungkin perayaan kurang ekstrim atau perayaan kurang menarik, sudah menarik. Tapi memang mungkin pendapat Bu Wati itu beda. Kenapa tidak mau buka? Coba buka ini, Ibu Wati. Nah, Ibu Wati, kenapa tadi Ibu tidak mau membuka tangan sedikit pun, walaupun dirayu, mau dikasih hadiah, mau dikasih apa saja, nggak mau? Kenapa? Karena di telapak tangan saya ini ada sesuatu yang sangat penting dan rahasia dan tidak boleh seorang pun tahu. Iya, tepuk tangan. Ya. Itu namanya prinsip. Jadi prinsip yang kita yakini itu tidak seorang pun yang bisa menggoyahkan prinsip kita. Yang kita betul-betul yakini, walaupun dirayu dengan segala rayuan 1000 rayuan gombal itu tidak apa-apa. Walaupun mungkin ada cara, tapi mereka Bu Wati akan mempertahankan sekuat tenaga. Kenapa? Itu adalah
Ya, terima kasih. Lanjut. Nah, perubahan paradigma atau kemudian di stimulus respon dikaitkan dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita sebenarnya sudah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sulit ya. Kemudian dalam stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Seperti itu waktu tadi. Walaupun dia sebetulnya mungkin dianggap orang lain salah, dianggap orang lain keterlaluan barangkali. Tapi buat itu pasti punya tujuan. Kenapa tidak mau membuka tangannya? Ternyata karena di dalam genggaman itu adalah rahasia dan itu adalah hal yang sangat penting buat Ikhwan. Dia mempertahankan sekuat tenaga, kemampuan sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga, stimulus respon. Apabila orang lain bisa mengontrol saya, dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi buat mau melepaskan tangan atau tidak itu tergantung dari buat sendiri. Dirayu pun nggak mau, dikasih aja nggak mau, karena Bapak punya prinsip sendiri. Jadi hanya buat yang bisa mengontrol, karena dia yang lebih tahu tujuan dari mereka buat tidak mau membuka tangannya. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Padahal di menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Kemudian stimulus respon pemaksaan ada pada saat juga gagal. Kemudian menurut teori kontrol kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya bahwa model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada menang atau kalah, tapi menang dan menang. Harus ada menang. Lanjut. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Nah, kata disiplin positif ini sering dikaitkan dengan tata tertib, dengan teratur, ya, dan kepatuhan pada peraturan. Ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi yang di garis bawah ini adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Jadi yang dinamakan disiplin positif itu nggak harus diberi imbalan, nggak harus diberi penghargaan, nggak harus diancam atau nggak harus dihukum. Itu adalah disiplin positif. Kemudian disiplin ini dilakukan bukan karena takut, juga tidak. Jadi disiplin ini dilakukan bukan karena takut, karena tidak nyaman atau karena hanya untuk menyenangkan orang lain. Itu juga disiplin positif ini hanya menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam atau intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya bahwa manusia ini memiliki kebutuhan dasar, kebutuhan pokok.
Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Nah, kemudian apa sih? Di antara ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, bahwa manusia itu pasti ingin mempertahankan hidupnya, tidak menginginkan dalam waktu dekat akan punah, tapi akan selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya dengan cara apapun. Sehingga apa? Untuk bertahan hidup itu kan memerlukan makanan, memerlukan rumah, memerlukan kesehatan, memerlukan pakaian dan sebagainya. Ini untuk mempertahankan hidup. Kenapa? Punya makan tapi tidak pakai pakaian juga kurang. Punya rumah nggak punya makanan tragis. Itu kebetulan sehat tapi nggak punya rumah nggak punya makan juga tragis. Maka ya sehat, ya punya rumah, punya pakaian dan lain sebagainya. Apapun kebutuhannya bisa terpenuhi, itu adalah orang yang orang yang kebutuhan hidup dasarnya itu terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, atau dalam bahasa kerennya adalah power. Kalau manusia itu ingin punya kekuasaan, ingin punya power, maka kalau Pak Hedi bilang itu bayi yang baru dilahirkan itu punya model yang sama, itu selalu menggenggam. Bayi yang lahir itu selalu menggenggam. Kenapa? Ini adalah menunjukkan bahwa manusia itu ingin memiliki sesuatu. Makanya orang itu kalau awal-awal kalau belum punya apa-apa, masih miskin, itu biasanya pengen bawa apa-apa kemana-mana, jalan kemana-mana. Misalnya kita plesir, misalnya juga bedanya orang yang belum punya apa-apa dengan sudah banyak duit itu beda. Kalau belum punya apa-apa itu biasanya repot bawa barang-barang, sering barang-barang. Makanya kalau plesir bawanya rantang, tikar, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah punya duit nggak perlu itu, karena bawa duit nanti nggak usah bawa makanan, sudah disediakan makan dan sebagainya. Itu adalah penguasaan. Penguasaan itu termasuk prestasi, kemudian diakui, dihormati. Prestasi itu apa? Ya, kalau kita itu misalnya sebagai guru itu belum prestasi namanya, itu baru profesi. Prestasi itu kalau seorang guru sudah menghasilkan sesuatu yang lebih. Misalnya sebagai guru yang berprestasi itu adalah misalnya sudah bisa mencerdaskan anak yang dalam tanda kutip itu bodoh, itu berarti prestasi. Nah, mencerdaskan anak cerdas itu bukan prestasi, itu prestasi. Contoh itu contoh saja. Kemudian diakui itu bahwa setiap manusia itu ingin diakui keberadaannya. Alangkah naifnya ketika kita ada dan tidak ada orang menganggap sama. Kita tidak diperlukan orang lain, ada ya syukur, nggak ada ya apa-apa, itu berarti kurang diakui. Yang berikutnya contoh itu ya, masalah dihormati. Kalau bahasa Jawa itu ada yang mengatakan ajining diri sokolati, ajining rodo soko busana. Walaupun dihormati itu tidak hanya dari situ, tetapi itu hanya baru salah satu contoh bahwa kalau kita ingin dihormati, ya kita harus menjaga kehormatan diri kita, sehingga orang lain menghormati kita. Dan untuk dihormati orang lain, itu kita tidak bisa membuat agar orang lain menghormati kita. Ibaratnya kita itu nggak bisa membuat kolom meja, nggak bisa. Mau seperti apa nggak bisa membuat kolom meja. Tetapi dengan meletakkan meja di atasnya, maka akan terjadi kolom. Sama. Ketika kita ingin dihormati, kita nggak harus minta sama orang lain untuk dihormati. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang orang lain membuat hormat sama kita, maka orang lain akan menghormati kita. Yang ketiga, kesenangan atau fun, ya. Mencari kesenangan
akan hubungan dan koneksi sosial, atau dalam bahasa Inggris itu love and belonging, ya. Jadi kasih sayang. Orang itu pasti butuh kasih dan butuh disayang, butuh dikasih dan butuh disayang. Gak cuma dikasih tok, tapi juga disayang. Karena kalau dikasih gak disayang, itu cara bahasa Jawa itu longna. Disayang gak dikasih juga gak lengkap. Hanya disayang tok, hanya dibeli-beli, tapi gak dikasih apa-apa, itu juga kurang. Itu bukan kasih sayang. Itu harus kasih sayang, itu satu kata yang tidak boleh dilepaskan. Kemudian yang kelima, kebebasan. Dalam hal ini adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Berarti freedom, bebas. Kita tanpa tekanan. Lanjut. Yang keempat, tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3 yang bisa kami tuliskan, tapi barangkali banyak sebetulnya, hanya bisa kami tuliskan 3. Yang lain adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3, ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Hukuman, apa sih hukuman? Ini biasanya kalau hukuman itu sifatnya terencana atau tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan, jadi kesepakatan. Kalau restitusi ini memproses, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian misalnya yang kedua, bersifat satu arah. Kalau konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian kalau hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu secara fisik dihukum, misalnya disuruh loncat meja 3 kali, misalnya, itu berarti hukuman. Kalau psikis itu dengan kejiwaan, kamu sih bentak-bentak, misalnya, itu adalah hukuman. Nah, biasanya ciri-ciri hukuman adalah itu, matanya melotot, nadanya tinggi, marah-marah, ya, kemudian menunjuk-nunjuk, itu ciri-ciri hukuman. Kamu sih, ya. Nah, kemudian konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, lanjut. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan nanti kira-kira pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 ini menurut Bapak Ibu ini hukuman apa konsekuensi? Ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Kedua, membersihkan meja yang dicoretnya. 3, berjemur di lapangan karena ngobrol saat belajar. 4, membersihkan WC karena mematahkan pensil. Yang ke-5, mengganti kertas temannya yang disobek. Silakan Bapak Ibu, kira-kira pendapat apa? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu, barangkali. Bu Uus, silakan Bu Uus. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba berpendapat tentang soal yang kelima. Yang pertama itu lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Menurut saya itu adalah hukuman. Yang kedua, membersihkan meja yang dicoretnya. Menurut saya itu konsekuensi. Berjemur di lapangan karena mengobrol saat belajar itu hukuman. Membersihkan WC karena mematahkan pensil itu hukuman. Dan mengganti kertas temannya yang disobek adalah konsekuensi. Ya, Demikian. terima kasih. Tepuk tangan.
Ya, terima kasih Bu Uswatun yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kalau tadi Bu Uswatun mengatakan pernyataan satu, lari mengelilingi lapangan karena terlambat itu hukuman, kemudian membersihkan meja yang dicoretnya itu konsekuensi, berjemur di lapangan karena ngobrol saat belajar itu hukuman, membersihkan WC karena mematahkan pensil itu hukuman, kemudian mengganti kertas temannya yang disobek itu konsekuensi. Kenapa dikatakan seperti itu ya? Bapak Ibu sudah paham ya kenapa itu hukuman, kenapa itu konsekuensi tadi? Karena nggak ada hubungannya antara terlambat kok disuruh mengelilingi lapangan. Itu hubungannya jauh. Membersihkan meja yang dicoret itu adalah konsekuensi kenapa? Karena dia yang mencoret-coret sendiri, ya akhirnya dia yang harus menghapusnya. Kemudian berjemur di lapangan karena ngobrol saat belajar ini juga tadi Bu sampai itu berjemur di lapangan karena ngobrol saat belajar hukuman ya, membersihkan WC karena mematahkan pensil konsekuensi, mengganti kertas temannya yang disobek adalah konsekuensi ya. Ini membersihkan WC karena mematahkan pensil hukuman ya. Tuh. Lanjut. Yang kelima, posisi kontrol. Kontrol ya. Nah, paling tidak guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Baik, Bapak Ibu, saya akan perlihatkan video ini. Nanti Bapak Ibu perhatikan video itu. Kira-kira seperti ini nanti pendapat Ibu seperti apa? Silakan diputar videonya yang pertama. Yang pertama itu ada pertama pembunuh. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu, itu video, silakan Bapak Ibu amati ya. Kemudian video berikutnya. Selamat pagi Bu. Naren.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sarah cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik, dua video dulu ya. Tadi yang video pertama dan video kedua. Kira-kira Bapak Ibu memperhatikan video pertama pendapat ini gimana? Barangkali Pak Mul, video pertama itu sebagai posisi kontrol guru sebagai apa? Dan ciri-cirinya apa? Iya, terima kasih. Pada video yang pertama tadi ini kontrol seorang guru, di situ bahwa seorang guru tersebut dengan rasa emosi yang tinggi terhadap siswanya yang nantinya akan menjustis anak tersebut atau hukuman sehingga anak tersebut menjadi pemarah juga. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan atau langsung yang kedua. Boleh. Oke. Untuk yang kedua, tadi pada video tersebut ini untuk seorang guru yang di situ dengan bahasa yang lembut dan dengan tutur kata yang agak sopan, seorang siswanya bisa menerima sebuah kesalahan yang dia hadapi. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Pendapat dari Pak Mul mengenai tentang video yang pertama dan kedua. Betul sekali bahwa ibu guru itu yang pertama itu dalam posisi marah-marah. Ini adalah posisinya sebagai penghukum. Itulah ciri-ciri sebagai penghukum itu. Dengan nada yang tinggi, dengan mata yang membuka lebar, kemudian dengan menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Sehingga barangkali Bapak Ibu bisa membayangkan juga ya, seandainya anak Bapak Ibu itu diperlakukan seperti itu, kira-kira perasaan Ibu seperti apa? Miris kan? Karena mungkin Bapak Ibu sudah menyayangi anak di rumah, kok sampai di sekolah seperti itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu hindari hal-hal yang seperti itu sebagai guru yang bersifat penghukum. Karena apabila itu diterapkan pada anak kita sendiri, itu pasti tidak akan rela, miris sekali. Sehingga itu kita hindari. Terus yang kedua, itu nadanya agak rendah. Betul kata Pak Mulyadi bahwa yang video yang kedua tadi adalah posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah, sehingga anak menyadari, wah iya ya, itu yang saya lakukan itu salah. Kok saya tidak bisa membahagiakan ibu guru ya, sehingga ibu guru menjadi kecewa dengan saya dan sebagainya. Juga sebagai penghukum tadi disampaikan Pak Mul bahwa kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum, itu anak justru akan berontak, akan dendam dan lain sebagainya. Baik, berikutnya video yang ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Baik Bapak Ibu, itu video yang ketiga yang sudah Bapak Ibu amati. Langsung saja barangkali Bapak Ibu punya pendapat tentang video yang ketiga. Kira-kira ini posisi guru ini sebagai posisi kontrol yang mana? Terus apa yang Bapak Ibu lihat di situ? Silakan menurut pendapat Bapak Ibu. Barangkali siapa yang punya pendapat? Bu Usfatun? Ya. Baik, terima kasih. Yang saya lihat itu videonya tentang posisi kontrol sebagai teman. Karena saya melihat di situ ibu guru itu menyampaikan atau dalam nada berbicaranya dengan siswa atau murid itu lebih seperti keakraban, atau seperti akrab, dan ada kata-kata ayolah demi ibu, bantu ibu. Itu menunjukkan kalau ibu guru itu menganggap siswa itu seperti teman sendiri, seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Usfatun yang sudah menyampaikan pendapatnya. Betul sekali bahwa video tadi itu posisi guru sebagai posisi sebagai teman. Di situ teman itu, yang namanya teman itu akrab. Tidak seolah-olah tidak ada gap, tidak ada perbedaan antara itu adalah guru, adalah teman. Walaupun ada kelemahannya ketika guru sebagai posisi kontrol sebagai teman, itu anak itu biasanya itu bisa akhirnya pilih-pilih. Salah satu guru mungkin kalau yang dianggap sebagai guru itu biasanya sama Pak Heni, mungkin nanti kalau pas sama Bu Ika itu mungkin sikapnya agak beda, karena yang mungkin sudah dianggap teman itu Pak Heni. Kalau sama Bu Ika enggak, kalau sama Bu Puji mungkin tidak. Nah, itu kelemahannya. Nah, untuk posisi ini punya kelemahan. Walaupun itu sudah lebih bagus daripada penghukum, ya, hukum. Ya, terima kasih. Lanjut ke posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik. Itu posisi guru sebagai apa? Pemantau. Itu seperti itu, contohnya seperti itu. Jadi dia meyakinkan dia sudah betul apa belum dan sebagainya. Lanjut ke video keempat berikutnya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dari video-video tadi, yang terakhir adalah video sebagai peran kontrol sebagai manajer. Jadi guru akan selalu mengingatkan, kemudian si murid itu akan mengoreksi apa yang salah, kemudian dia yang mengatur sendiri apa yang harus dilakukan, tindak lanjutnya seperti apa, dia yang melakukan juga, dia yang mengatur juga, dan bapak ibu guru atau ibu guru itu tinggal mengingatkan apa yang harus dilakukan sesuai dengan keyakinan atau kesepakatannya. Lanjut. Yang kelima, keyakinan kelas. Posisi kontrol apakah aku? Nah, jadi ada kaidah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu guru ya. Ketiga, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya. Dari 1, 2, 3, 4 pernyataan, coba Bapak Ibu barangkali bisa menunjukkan pernyataan 1 itu apa? Posisi kontrol apakah aku? Ya. Posisi kontrol apa? 1, 2, 3, 4 gitu. Silakan Bapak Ibu barangkali punya pendapat. Bu Ika. Saya akan mencoba menjawab posisi kontrol apakah dari 4 pernyataan yang ada di layar. Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya, mungkin posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu guru ya, mungkin itu sebagai posisi kontrol teman. Pernyataan yang ketiga, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mungkin itu posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang keempat, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Mungkin itu posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih, itu pendapat saya. Ya, bagus. Selamat. Terima kasih pendapatnya Bu Ika. Memang betul, itu posisi-posisinya itu seperti itu. Tidak perlu saya ulangi karena sudah jelas ya, betul sekali pendapatnya Bu Ika Setianingsih ya. Itu memang kadang-kadang lupa nama, kalau wajah nggak pernah lupa. Yang kelima, keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak terlalu banyak,
sesuai dengan kondisi lingkungan agar mudah diterapkan dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Selanjutnya, terus langkah membuat keyakinan kelas. Satu, semua warga sekolah atau kelas untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi nanti kesepakatan hasil dari kesepakatan di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang dibuat dengan kalimat yang positif. Kalimat positif itu cirinya salah satunya adalah tidak ada kata tidak. Itu. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat. Ya, yang keempat ya, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Ajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang diuju. 5. Keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Apa tujuannya? Biar mudah diingat. Kalau terlalu banyak sulit diingat sehingga apabila melanggar keyakinan kelas itu tidak merasa. 6. Tulis keyakinan kelas yang telah disepakati kemudian ditandatangani seluruh warga sekolah atau kelas. Lanjut. Nah ini contoh yang sudah saya buat di suatu kelas dulu ya, ketika anak itu masuk awal itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas biar nanti di kelas itu bisa terkondisikan dengan baik. Tuh dengan cara anak-anak itu diberi kertas apa namanya post-it ya, nah, menulis keyakinan kelas dari kelas ya. Setelah itu ditempel, setelah hasilnya ditulis kemudian ditempel dan kemudian disimpulkan. Barangkali ada yang punya kelas sama atau mirip, maka disimpulkan oh ini sama dengan ini, jadi tidak ditulis semua ya, oh ini maksudnya adalah seperti ini. Jadi nanti diringkas yang terdiri hanya 3-7, karena kalau terlalu banyak itu nanti sulit untuk menghafal. Misalnya peraturan sampai 100 itu kan, wah saya melanggar keyakinan kelas apa ya. Nah ini kemarin saya tulis 7 biar agak mudah untuk diingat. Lanjut. Nah setelah dibuat kemudian dikelompokkan mana yang sejenis, kemudian disepakati oh ini disimpulkan seperti ini. Nah kalau sudah setuju, dalam itu bukan setuju, maka sebagai tanda setuju adalah memberikan cap jempol. Cap jempol ini kalau biasanya kita cap jempol itu pakai tinta ungu, ini kurang menarik sehingga biar abang hijau kuning dan sebagainya itu biar lebih menarik. Jadi saya kemarin cap jempolnya merah, saya lihat saya kemarin cuma jempol merah saya menyepakati ini. Nah tidak cukup itu, kalau sudah dicap jempol kasih tanda tangan. Berarti kalau sudah tangan itu sudah tanda tangan berarti sudah resmi dan sah bahwa dia sudah menyepakati apa yang jadi kesepakatan atau keyakinan di kelas. Setelah dicap jempol dan ditandatangani, kemudian ditempel di dinding agar setiap masuk itu anak-anak itu bisa melihat kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Barangkali lebih hafal lagi mungkin di copy satu-satu tempel di rumah, di kamar anak-anak juga bagus. Oh barangkali wah jadi keyakinan di kelas saya seperti ini biar tidak melanggar. Lanjut. Nah kemudian yang ke-7, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini diantaranya segitiga restitusi. Ini ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini dengan bahasanya, kalimatnya itu misalnya kita akan merestitusi anak itu misalnya dengan setiap orang itu pasti punya kesalahan. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Atau kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, masih banyak yang melakukan hal ini. Kemudian yang langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya misalnya kita akan merestitusi adalah misalnya dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian boleh juga dengan kata adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu
ini dengan kalimatnya bisa menanyakan kepada siswa dengan kalimat keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Yang kedua, mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Lanjut. Nah, ini kami sudah mencoba melakukan resolusi kepada salah satu anak yang sudah saya dokumentasikan. Barangkali silakan diputarkan videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan